Shalom, selamat pagi. Kita berkumpul di sini untuk yang pertama kalinya melaksanakan ibadah tunas remaja pada tahun 2021. Oke, pertama-tama untuk mengawali ibadah kita, marilah kita memuliakan nama Tuhan dari lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih berkat hari yang Kau sediakan. Diulang sekali lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan Kita habiskan persekutuan atau ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi.
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan tunas remaja pada pagi hari ini. Amin. Untuk menyambut potom dan salam yang telah disampaikan oleh Bu Marta, mari kita menyanyi kembali dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu Tuhan, tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan dengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Selamat pagi. Salam. Terima kasih Mikael. Pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Naskah KE terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Yesus tampil di Galilea dan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Tuhan Yesus firman yang hidup, terima kasih pagi ini kami boleh berjumpa untuk kelas tunas remaja. Engkau memberkati persekutuan kami ini Tuhan. Kami minta ampun dosa dan salah kami Tuhan, disengaja atau tidak disengaja. Biar kuasa darah Yesus tetap memperkuatkan iman kami dalam persekutuan kami yang sedikit. Kerinduan kami, orang tua di rumah, di mana-mana menggerakkan hati anak-anaknya. Boleh datang ke gereja, walaupun dalam pandemi, COVID. Tapi kami penuh hikmat untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan kami. Tetap menjaga iman kami dalam persekutuan ini. Tuhan, janji berkat-Mu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Janji berkat Tuhan itu kami pegang, berbahagia. Adalah cita-cita kami semua. Berkati firman hari ini Tuhan. Adik-adik dalam cita-citanya, perjuangan pendidikannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih orang tua yang sudah membantu dalam pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan. Dari kuasa Tuhan Yesus, dari barat timur utara rezeki buat orang tua yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Ini syukur kami. Hari ini kami ingin menyaksikan firman-Mu. Menyaksikan bagaimana Yesus memanggil para muridnya, tidak memandang wajah, tapi hati. Inilah hati anak-anak remaja-Mu Tuhan. Hati yang siap untuk Tuhan jadikan alat yang baik ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, pagi tadi saya bangun agak cepat, puji Tuhan. Mendengar ketawa Mikael, Ipan, Kevin. Saya jadi bergegas-gegas juga dari rumah. Oh, ini kelas remaja. Sesuai dengan komitmen janji kita waktu perayaan Natal, hari itu kita akan berjumpa tanggal 24. Saya bilang, Tuhan berikan cuaca yang baik supaya adik-adik banyak yang datang. Karena tempat ini tidak akan mengundang COVID juga. Kita tetap jaga jarak. Kita bersyukur pada Tuhan. Bu Natalis juga datang pagi hari ini. Dan kami juga diberikan berkat lewat tunas remaja. Kalau kami boleh jujur, kami juga diberikan berupa honor transport kami dari majelis. Terima kasih majelis sudah membantu kami juga. Dan kami komitmen hari ini hari pertama kami dalam perjumpaan kelas remaja. Baik, adik-adik mungkin bertanya, kenapa Yohanes ditangkap? Yohanes ditangkap ini tidak lain dan tidak bukan karena dia melakukan pekerjaan Injil Tuhan. Tetapi dia siap kehilangan nyawanya, tapi keselamatannya dijamin oleh Tuhan. Amin. Jadi keselamatannya dijamin oleh Tuhan. Dia adalah martir, artinya pekerja yang mati di ladang Tuhan, tapi nyawanya diselamatkan karena Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Nah, untuk pekabaran Injil itu, Injil harus berlanjut. Injil itu harus bertumbuh. Kata Tuhan Yesus, keselamatan itu katanya hanya ada dalam Injil. Injil itu adalah kabar sukacita yang diwartakan oleh para rasul, para nabi tempo itu. Misalnya dalam Mika, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu Injil. Jadi siapa kita yang mencari Injil, kita akan hidup. Adik-adik yang lagi berjuang dalam cita-citanya, mungkin juga dalam cintanya nanti, tetap lakukan Injil. Gunakan waktu 7 hari itu, hanya hari ini kita bersekutu. Kita dobrak itu. Segala apa yang tidak baik kita dobrak dalam nama Yesus. Amin ya semuanya.
Baik, kita lanjutkan. Katanya, ini kata Yesus, bukan kata siapa-siapa. Bukan kata Kak Marta atau kata Bunda Talis, bukan kata Mikael, bukan kata Evan. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam tahun yang baru ini Tuhan Yesus katakan, kita tinggalkan yang tidak baik pada kita. Saya tidak tahu apa yang tidak baik pada kita. Mungkin selama ini kita sudah menyakiti hati orang tua kita di rumah. Atau kita tidak taat dengan waktu kita pegang Android saja, kita lupa memperkatakan membaca Alkitab. Atau kita, banyak hal yang saya tidak tahu apa yang adik-adik lakukan. Tetapi Tuhan minta kita bertobat. Saya tidak menyuruh adik-adik itu membuat sekat. Misalnya seperti persegi 4 begini. Tidak. Saya tidak sarankan adik-adik di sini misalnya tidak bergaul dengan orang luar. Tidak. Tetapi adik-adik sebagai garam dan terang itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu yang dikatakan dengan bertobat. Kalau dikatakan tidak baik, jangan kamu lakukan. Dan percayalah adik-adik semuanya, kamu akan berhasil. Amin. Itu yang pertama nasihat hari ini. Yang kedua, waktu ini jahat. Waktu ini tinggal kenangan, berputar terus dia. Tapi dalam adanya waktu itu, rancangkanlah rancangan yang baik. Kita jangan berpikir untuk menyakiti atau menjolimi siapa-siapa orang yang di dekat kita, seolah-olah itu musuh kita. No, tidak. Kita belajar dengan waktu yang berputar ini, hati yang bersih, ya, hati yang jujur, perkataan yang sopan. Karena banyak di luar sana orang-orang menjerit. Saya membayangkan beberapa hari ini saya berjalan dengan sepupu saya bilang, kamu punya mobil, ayo ajak kita jalan-jalan. Banyak atraksi, saya tidak perlu sebutkan, atraksi-atraksi orang-orang di luar yang tidak seiman dengan kita itu. Untuk mencari bagaimana mereka bisa. Nah, adik-adik di rumah, apapun pekerjaan, profesi ayah dan ibumu, kamu belajar hormat pada orang tua. Janji berkat Tuhan, jikalau anakku, hai anakku, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ada janji berkat. Ini waktu semua, saya bersyukur dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang laki-laki ini, baik mereka. Semoga masa depan mereka cerah, itu doa saya. Mereka baik. Waktunya sudah dekat. Karena itu dikatakan sini, percayalah kepada Injil. Kita diminta Tuhan percaya pada Injil. Karena kita sudah masuki minggu yang ketiga di tahun yang baru ini. Kita percaya kepada Injil Tuhan. Artinya kabar keselamatan. Berikutnya dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dia melihat mereka yang bersaudara di sini. Dia tidak memandang wajah, tapi Tuhan melihat hati. Memang Tuhan itu ada beberapa sifat Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tuhan itu maha baik, dia maha kasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemurah, maha pemberi, maha segalanya. Jadi dia melihat hati. Ya, melihat hati. Dia tidak memandang orang ini dari latar belakang apa, tapi dia melihat hati. Dan setiap ajakan Tuhan di sini, adik-adik, langsung merespon iya. Mereka meninggalkan ayahnya. Mereka meninggalkan tadi jala-jala yang penuh dengan ikan. Mereka meninggalkan orang-orang upahannya. Dia mengikut Yesus. Dia tidak bertanya siapa orang yang panggil saya ini. Apa dia ini hebatnya? Mereka tidak tanya. Tapi itulah Tuhan. Kalau dia menyatakan iya kepada kamu Dek, Mikael, Epan, Alek, Kevin, Daryl, Ocha, adik berdua, Bunda Tas hamba. Iya. Jadi jangan dibiasakan kita untuk perkara yang baik itu
tolak tidak. Amin ya. Iya, lakukan. Karena ada janji keselamatan Tuhan lewat kabar Injil hari ini. Jadi gunakan waktu yang ada. Waktu itu tidak akan terulang lagi. Seruan bertobat karena kamu sudah membedakan yang baik dan yang tidak baik tadi. Yang tidak baik jangan dilakukan. Terus sungguh-sungguh belajar. Taat dalam firman. Percayalah Tuhan membuat segalanya baik. Amin. Tuhan berkati firman-Nya, yang percaya katakan amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau tidak memandang wajah, tapi Tuhan Yesus melihat hati yang sungguh. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami punya hati yang sungguh untuk melakukan kebenaran Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Berkati kami yang bekerja di ladang Tuhan, hamba Bu Natalis, Kak Cici, Kak Neni. Berkati semua pendeta-pendeta yang bekerja di ladang Tuhan hari ini menyampaikan firman Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang juga menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya yang disampaikan itu kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami sungguh punya kerinduan bahwa adik-adik remaja di mana-mana tempat 6 lingkungan ini digerakkan hatinya karena Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang punya kuasa di langit dan di bumi juga atas hati kami anak-anak menggerakkan Tuhan. Sehingga adik-adik remaja ini adalah generasi penerus gereja, tidak ada yang tersesat celaka maut Tuhan, pergaulan bebas, pergaulan buruk apapun Tuhan. Tapi mereka tetap punya komitmen bahwa menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat dan bersekolah dengan sungguh Tuhan. Sehingga mereka tercapai cita-citanya Tuhan. Bapa yang baik, negara kami dalam keadaan tidak nyaman. Tapi kami sebagai anak umat-Mu Tuhan, dari bagian negara ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan napas kehidupan keluarga yang rukun. Engkau tetap memberkati orang tua dari adik-adik ini di rumah dalam pekerjaan dan karyanya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang punya segala kendali itu kiranya memberkati kami semuanya tetap ada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Orang tua kami Pak Artin Sandi kuatkan, hiburkan dia Tuhan. Mengasihi orang ini dan Tuhan lebih mengasihi dia. Berkati semua keluarga, orang tua Ipan, orang tua Mikael, orang tua Alek, orang tua Kevin, orang tua Derir, orang tua Ocha, orang tua adik yang satunya berdua Tuhan. Berkati Bu Natalis hamba. Tuhan berkati kami semuanya yang bekerja di ladang-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Yang berkekurangan berikan rezeki Tuhan pada mereka. Bapa, inilah syukur kami. Materaikanlah firman-Mu hari ini dalam hati kami yang paling subur Tuhan. Agar kami boleh mengingatnya, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, inilah doa kami pagi hari ini. Perjumpakan kami minggu depan dalam keadaan kesehatan yang baik di tempat ini. Terima kasih ya Yesus. Engkau juru selamat kami. Engkau sumber kebahagiaan bagi kami. Engkau sumber berkat bagi adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Nah syukur kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan menyanyi dari lagu Tiap Langkahku. Adik-adik semua yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah, dan seluruh ibu bapak yang pada saat hari ini menonton ataupun mengikuti ibadah pada Tunas Remaja Majelis Jemaat GKI Palangka 1 perdana hari ini untuk tahun 2021. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak remaja dan seluruh guru pembimbing dan juga orang tua telah dapat melalui tahun 2020 dengan baik dan telah memasuki kembali tahun yang baru, tahun 2021. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami untuk tahun yang akan datang ini Tuhan.
agar kami akan dapat menjalaninya sampai berakhir, dan kami juga akan mendapatkan perlindungan dan bimbingan daripadamu. Terlebih bagi anak-anak remaja, anak-anak tunas remaja di Majelis Jemaat GKI Palangka 1 yang ada di ruang lingkup gereja Hosana, yang ada di ruang lingkup gereja Kaisaria, yang ada di dalam ruang lingkup gereja Sangkakala, dan yang ada di dalam ruang lingkup gereja Serubabel. Semua ini adalah harta kekayaan yang tidak ternilai Tuhan, karena mereka adalah generasi penerus untuk Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Karena itu berkatilah anak-anak muda ini Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat dan kemampuan, dapat membedakan yang benar dan yang baik, dan dapat membedakan yang buruk dan yang jahat. Mampukan bagi mereka hikmat itu Tuhan, terutama bagi kami guru-guru pembimbing, agar kami pun diberi hikmat, kepandaian, kecakapan untuk mampu membina, membimbing anak-anak ini untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh pertobatan, di mana Injil adalah satu-satunya keagungan kami yang dapat menjamin kehidupan kami dalam situasi apapun. Saat ini Tuhan, kami percaya melalui doa-doa setiap orang yang percaya, Kau memberkati pemerintahan kami, memberkati Presiden kami Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta dengan seluruh perangkatnya, mulai dari tingkat pusat, pembantu para menteri kabinet, dan seluruh rakyat. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Hari ini Tunas Remaja berdoa, hari ini Tunas Remaja bersekutu, hari ini Tunas Remaja bersaksi, hari ini Tunas Remaja melayani. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, sertai kehidupan kami saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, ibadah Tunas Remaja Majelis Jemaat GKI Palangka 1 sudah selesai. Kami sampaikan kepada ibu bapak yang memiliki anak-anak tunas remajanya, tolong diarahkan untuk bisa bergabung dengan Tunas Remaja Majelis Jemaat GKI Palangka 1 pada minggu yang akan datang di tempat yang sama. Mari Bapak Ibu, adik-adik semua yang hari ini menonton kami, yang mengikuti ibadah melalui Tunas Remaja, acara ini yang disiarkan langsung, kami percaya adik-adik akan tergugah hatinya untuk datang bersama-sama dengan tidak melupakan protokol kesehatan, yaitu harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menjauhkan kerumunan yang banyak, dan selalu cuci tangan, dan jangan lupa berdoa. Itu penting, karena doa adalah iman kita untuk dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Marta, terima kasih adik-adik semua yang hadir, supaya kita juga bersemangat. Minggu depan kita hadir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.